Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, sir? Alhamdulillah, I'm fine. Mohon izin Pak, ini ada kegiatan setelah pertemuan video kemarin terkait dengan pasca observasi. Baik, mohon izin mengganggu waktu ini Pak. Ini kita ambil pengalaman pembelajaran yang sebelumnya Pak. Pertama, dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin Pak, kira-kira menurut Bapak yang direncanakan tujuan pembelajaran yang diharapkan itu seperti apa? Baik, terima kasih Pak ya. Jadi kemarin itu, jadi dari proses pembelajaran yang saya telah laksanakan. Jadi tujuannya semua itu bagaimana anak-anak ini, para peserta didik ini mampu bisa mengetahui dan membedakan apa perbedaan dan bagaimana frasa atau penggunaan kalimat asking and giving opinion dengan bagaimana mereka paham apa itu disagree and agree. Jadi anak-anak mampu membedakan dan nantinya anak ini mampu mengungkapkan dalam kehidupan sehari apakah ketika bertemu dengan teman-temannya, ketika mungkin ada suatu masalah mereka mampu mengungkapkan pendapatnya menggunakan mesin besar. Baik, jadi tujuannya itu anak-anak itu adalah mereka harus mampu mengetahui perbedaan dan mengetahui pemanfaatan dari asking itu sendiri Pak. Kemudian Pak, ini sedikit cerita pengalaman kemarin Pak. Bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan proses pembelajaran kemarin Pak di kelas? Baik, terima kasih Pak. Alhamdulillah setelah proses pembelajaran kemarin Pak, alhamdulillah perasaan yang saya rasakan itu alhamdulillah nyaman. Kemudian anak-anak juga interaktif. Jadi ketika anak-anak interaktif dalam belajar, itu juga memberikan bagaimana kita ini sebagai pengajar juga merasa nyaman dan menikmati proses pembelajaran itu karena anak-anak juga interaktif dalam proses pembelajaran. Alhamdulillah. Iya. Iya Pak, alhamdulillah kalau sudah nyaman dan praktik seperti itu. Nah ini Pak, masih ingat tidak strategi yang Bapak gunakan waktu proses pembelajaran kemarin? Oke, baik Pak. Jadi strategi yang saya terapkan kemarin itu adalah bagaimana anak-anak mampu setelah saya sampaikan di awal seperti ini materi kita, dan saya tantang anak-anak untuk bagaimana bisa mencari tahu materi itu. Jadi kita istilahkan itu bagaimana anak bisa di-explore atau istilahnya discovery learning. Saya padukan dengan metode pembelajaran kooperatif. Bagaimana pembelajaran kooperatif anak-anak nanti saya ini mereka bekerja kelompok mencari tahu dan membandingkan dari materi-materi itu dan menganalisis. Mereka saya tantang untuk menganalisis yang manakah dalam dialog itu yang ada kalimat atau ungkapan atau ekspresi yang menanyakan tentang pendapat. Kemudian ada respon, apakah dari dialog itu adakah di situ kalimat ataukah frasa yang menunjukkan tidak setuju atau setuju ketika diminta pendapatnya dalam bahasa Inggris seperti itu. Baik, alhamdulillah Pak, dari strategi itu sudah sangat tersusun secara sistematis Pak, sudah sangat terstruktur menurut saya. Nah ini ngomong nih Pak, kalau bicara tentang strategi, apakah dengan strategi ini menurut Bapak tujuan pembelajaran kemarin sudah tercapai? Alhamdulillah dari tujuan pembelajaran yang mau kita capai dalam proses pembelajaran itu, alhamdulillah saya lihat itu sudah tercapai meskipun pasti ada kendala. Tapi alhamdulillah saya lihat dari proses sampai akhir pembelajaran itu, saya kira itu sudah tercapai karena di mana anak-anak tertantang dalam belajar, interaktif dalam belajar ketika saya suguhkan materi itu, dan anak-anak mampu setelah saya berikan pertanyaan, anak-anak mampu menjawab dan membedakan yang mana itu asking and giving opinion with disagreement, with agreement. Mereka mampu membedakan bahwa ini Pak, ini perbedaannya. Jadi itu setelah saya lihat dan amati dari proses pembelajaran itu, alhamdulillah tujuan yang
kami harapkan dalam proses pembelajaran itu alhamdulillah bisa tercapai. Alhamdulillah Pak. Iya, luar biasa Pak. Nah, ini menarik Pak pertanyaanku. Kira-kira Pak, kalau saya kasih angka 1 sampai 10 Pak, kira-kira tujuan pembelajaran ini berhasil ada di angka berapa Pak? Kira-kira? Ya, kalau saya mau sampaikan Pak, ya di 9. 9, Ya, 9 Masya Allah. Alhamdulillah. 9 Pak. Luar biasa Pak. Ini Pak, menarik. Lanjut sedikit Pak. Kira-kira pengalaman pembelajaran kemarin Pak, kira-kira hal baik apa yang harus dipertahankan Pak? Baik Pak, jadi dalam proses pembelajaran yang telah saya lakukan itu, ketika saya mengamati anak-anak dan memberikan materi pembelajaran, banyak hal baik yang perlu dipertahankan dalam proses pembelajaran itu. Yang pertama, interaksinya anak-anak dengan temannya ketika mereka belajar kelompok, bagaimana interaktifnya mereka mencari pengetahuan, mencari pengalaman baru, mencari baru, dan bagaimana mereka saling bertanya kepada temannya, oh bagaimana ini, yang mana ini? Mereka mampu menganalisis. Jadi yang kedua, kerjasamanya mereka. Jadi ketika mereka belajar kooperatif, mereka mampu menunjukkan bahwa dalam satu tim itu ketika mereka bekerja sama, mereka mampu menilai, oh ini yang dimaksud materi ini yang kita hari ini mau capai, ini yang termasuk materi ini masuk dan ini bukan. Jadi ketika mereka bekerja sama, nah itu menimbulkan bagaimana situasi belajar itu sangat interaktif. Itu Pak, saya kira. Saya sepakat sekali Pak, interaksi kerjasama, saya kira itu bisa menjadi dasarnya mereka untuk saling menjadi tutor sebaya Pak. Saya kira itu pembelajaran yang betul-betul mendasar bagi mereka. Mereka juga secara konstruktif menambah skill mereka dalam berbagi Pak. Nah terus Pak, ada tidak hal yang perlu diperbaiki Mas? Tentu dalam setiap pelaksanaan kegiatan itu ada hal baik, tentu pasti ada juga kurangnya Pak. Nah kemudian kalau ditanyakan hal yang kurang baik mungkin nanti akan perbaiki. Mungkin ketika ada teman-temannya ketika mereka belajar kelompok mencari materi, mungkin pasti ada mungkin salah satu dari antara beberapa orang itu atau siswa kita itu pasti kerjanya mungkin mengganggu temannya, sehingga fokus teman-temannya lain mungkin terganggu karena mungkin ada yang salah satu atau kedua di antara mereka yang ketika temannya lagi mencari informasi, mencari materi, yang mereka menganalisis, ada temannya mungkin mengganggu, atau mungkin ada ketika salah satu dari temannya tiba-tiba menegur temannya mungkin dengan bahasa lain dan itu mengganggu fokusnya mereka. Nah itu mungkin Pak mungkin bisa. Saya juga selalu itu temukan Pak di kelas. Apalagi anak-anak ini kan mereka sudah termasuk dewasa menurut saya. Jadi ada saja lucuan yang mungkin menyinggung perasaan apakah bercanda yang kelewatan. Saya juga sering temukan itu Pak. Saya juga sampai sekarang Pak selalu karena mereka sudah sangat dewasa, saya tidak terlalu memberikan hukuman seperti itu Pak. Tidak, saya cuma memberikan nasihat-nasihat seperti itu. Dan ini Pak, coba kita sharing Pak, coba kita elaborasi. Kira-kira Pak, apa solusi atau tindak lanjut Pak dari masalahnya anak yang suka saling mengganggu atau berkobi ya? Iya, kira-kira apa solusinya Pak menurut? Jadi ketika kita sebagai pengajar, ketika kita melakukan proses pembelajaran, kemudian ada suatu hal di dalam proses itu mungkin kurang kita harapkan terjadi. Tentu kita sebagai guru itu pasti mengevaluasi proses pembelajaran itu. Betul. Kemudian kita berharap bagaimana ke depannya pembelajaran kita ini tidak ada yang seperti itu. Anak-anak kita bisa kembali ke fokusnya, mungkin kita berikan games supaya mungkin kembali fokusnya mereka, hingga mereka dalam belajar itu kembali fokus, kembali interaktif. Mungkin kita bisa selipkan games atau quiz pembelajaran, ataukah hal-hal lain yang positif Pak, untuk proses pembelajaran itu. Kira mungkin itu, ataukah boleh kita juga terapkan istilah blended learning itu Pak dalam metode pembelajaran. Mungkin ketika hari ini diterapkan kita mungkin discovery learning, ya mungkin diterapkan, mungkin kita pakai mungkin misalnya anak-anak kita mungkin kita ajak tour ya, melihat oh ini di lingkungan kita ini ada seperti ini. Nah ini kita berikan bagaimana mereka bisa belajar bermakna dari proses pembelajaran kemarin. Mungkin seperti itu, mungkin kita ganti metodenya atau modelnya, ataukah bahkan media
yang nanti bisa menjadi penarik ketika mereka dalam belajar. Game study itu Pak, seperti itu mungkin Pak. Baik Pak. Ini menarik Pak. Saya juga karena kita pernah, semua guru pasti pernah merasakan hal yang sama. Sedikit informasi Pak, ini mungkin sedikit tambahan kepada Bapak. Di modul 2.2 Pak, di PGP itu mempelajari tentang pembelajaran sosial emosional. Ini juga bisa mungkin diterapkan Pak. Ini ada namanya mindfulness Pak. Di guru penggerak. Dia pakai teknik stop Pak. Jadi anak kalau misal dia tidak fokus Pak, kita pakai teknik stop. Teknik stop itu Pak, dia kita berikan waktu jeda mungkin kurang lebih 1 menit atau 2 menit Pak. Kita atur nafas. Boleh Pak kita kasih sedikit iringan musik ya, saksofon begitu Pak. Ya. Supaya anak ini kembali merefresh dirinya, semua beban-bebannya di rumah itu Pak. Ya, karena kembali Pak. Karena biasanya mut-mutan Pak. Apalagi mereka kita anggap sudah dewasa, mungkin masalah di rumah Pak dia bawa ke sekolah. Betul Pak. Jadi boleh itu Pak, mindfulness, boleh juga kita kasih sedikit renungan Pak. Yang lebih kena itu biasanya Pak tentang orang tuanya, supaya kesadaran atau perhatian mereka kembali bisa fokus Pak. Nah ini Pak, menarik tadi saya lihat ada blended learning Pak. Saya juga ini masih lebih mengkaji soal ini Pak. Kira-kira Pak, kalau ada rencana pelaksanaan kira-kira kapan bisa Bapak ini melaksanakan blended learning? Blended learning itu kita kan sebagai guru itu juga bagaimana kita bisa memperkenalkan anak-anak bagaimana masalah IT. Iya. Jadi yang saya maksudkan tadi itu bagaimana blended learning itu kita mungkin kita guru pilih platform media tersendiri, bagaimana anak-anak ini ketika kita berikan pembelajaran secara offline, kita juga tetap memberikan bagaimana kontennya itu. Jadi mungkin ada itu ataukah tugas-tugas melalui mesin platform online terkhusus yang bisa kita padukan dengan materi pembelajaran. Jadi nanti anak-anak bisa mengakses dari materi ataukah tugas ataukah mungkin media-media yang materi-materi pembelajaran yang nanti akan menunjang dari proses pembelajaran kita sudah lakukan di kelas. Baik Pak. Kira-kira Pak yang bisa bantu atau yang terlibat untuk pelaksanaan insya Allah blended learning ini siapa saja yang kita butuhkan? Mungkin teman-teman pengajar. Saya siap insya Allah. Mungkin bisa bantu, mungkin kalau misalnya ada kendala mungkin di masalah alat atau prasarana mungkin bisa minta bantuan dari teman-teman guru yang memang sudah ahli juga di situ ataukah sudah cakap di bidang itu. Siap. Baik Pak, insya Allah. Saya juga siap membantu. Terima kasih. Ini Pak, pertanyaan kedua terakhir Pak. Kira-kira Pak, tadi sudah ada tujuan, strategi, ada rencana tindak lanjut. Kira-kira Pak, insya Allah kalau sudah kita terapkan ya, insya Allah kira-kira apa indikator keberhasilan Pak dari tindakan ini? Jadi indikator keberhasilan yang bisa saya lihat dari proses pembelajaran itu. Ketika anak-anak ini sudah mampu membedakan penggunaan frasa asking and with disagreement, with agreement, itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak ini mampu bercakap dengan teman-temannya menggunakan pola itu. Jadi ketika indikator keberhasilan yang saya bisa lihat itu atau yang bisa saya lihat dari proses belajarnya anak-anak mampu menerapkan misalnya dalam kesehariannya atau ketika bertemu teman-temannya, ketika ditanya suatu pendapat atau suatu masalah, mereka mampu mengungkapkan pendapatnya itu menggunakan masalah itu dengan materi yang sudah dipelajari. Yang kedua, anak-anak ternyata setelah mampu ternyata saya lihat anak-anak berarti sudah paham. Itu yang menjadi indikator pencapaian karena anak-anak sudah mampu menerapkan, kemudian anak-anak sudah mampu membedakan dan memahami dari proses yang pembelajaran dilakukan. Jadi itu yang masuk kategori indikator pencapaian dari proses pembelajaran itu. Siap, saya sudah sangat paham. Luar biasa Pak, saya kira apa yang telah Bapak rencanakan dan Bapak evaluasikan itu betul-betul sudah sesuai dengan alurnya Pak, sudah sangat baik menurut saya. Pertanyaan terakhir Pak, apa masih ada yang mengganjal Pak sebelum kita akhiri diskusi ini? Ada tadi
masalah bagaimana tadi dijelaskan bahwa ketika mungkin ada masalahnya anak, tidak semua masalah atau problem anak-anak itu misalnya dari diri mereka ketika masuk ke sekolah, kemudian belajar tidak fokus, mengganggu temannya, ternyata ada di luar dari dirinya, dari lingkungannya, mungkin bisa jadi dari orang tuanya atau lingkungan sekitar. Nah, terkadang kita ini guru Pak, biasanya itu untuk mengembalikan fokusnya mereka itu tadi meaningful yang diberikan. Ternyata banyak berarti begitu banyak variasi untuk bisa kita berikan supaya mereka bisa kembali fokus. Kalau misalnya kita bisa bukan dari sudah salantai selain kira-kira memberi, apakah ketika kita mau memberikan fokus kayak tadi mungkin diselingi dengan musik, apakah itu harus berkaitan dengan materi pembelajaran yang dipelajari hari ini ataukah boleh di luar? Kalau misalnya kita mau memberikan fokus mereka mungkin dengan apa itu tadi Pak dijelaskan bahwa musik atau apa dan lain sebagainya, apakah harus berkaitan dengan materi pembelajaran ataukah boleh? Ya, Itu mungkin Pak, mungkin saya pengalaman saya Pak setelah kemarin melakukan aksi nyata dan mempelajari kembali ke modul 2 tipe 2 Pak. Modul 2 tipe 1 itu terkait dengan pembelajaran diferensiasi. Saya kira apa yang Bapak rencanakan ini sudah masuk ke dalam kategori diferensiasi. Nah, jadi kalau berkaitan dengan mindfulness itu sendiri Pak, itu lebih diprioritaskan untuk dilaksanakan di dalam kelas Pak. Cuman yang jadi kendala dalam masalah waktu lagi Pak. Makanya waktu untuk mindfulness itu maksimal menurut saya itu 5 menit saja. Ya. Jadi kalau saran Pak dari saya saran dari saya itu menyarankan ini dilaksanakan di dalam kelas Pak. Boleh sebelum pembelajaran, boleh di tengah-tengah pembelajaran, boleh di akhir. Ya. Jadi kita guru yang harus pakai sebenarnya Pak. Kalau dilihat lesu anak-anak kayak mukanya, raut mukanya itu seperti tidak bersemangat, kita laksanakan di awal Pak. Ketika di perjalanan di tengah pembelajaran dia fokusnya sering mengganggu teman, tidak terlalu fokus pembelajaran, suka kopi temannya begitu Pak. Boleh kita laksanakan di tengah pembelajaran. Dan terakhir kalau biasanya setelah akhir pembelajaran itu biasanya kalau sudah dikasih penilaian pengetahuan atau tugas Pak, mereka kelihatan kurang bersemangat begitu atau pusing, boleh kita laksanakan di akhir Pak. Ini berupa apresiasi atau berupa kuis, games, dan itulah kita guru Pak harus lebih peka. Biasanya saya memberikan sebuah apresiasi berupa pujian Pak. Dan insya Allah kalau ada sesuatu yang bisa diberikan Pak, baik itu snack, mungkin bisa Pak diberikan. Jadi mindfulness itu Pak lebih ke kesadaran diri dari peserta didik. Dia lebih ke bagaimana membuat peserta didik ini kembali ke kodratnya, bagaimana seharusnya dia sebagai seorang pembelajar, sebagai seorang murid yang harus siap menjadi pembelajaran. Jadi mindfulness ini Pak saya sangat rekomendasikan bisa kita terapkan. Speaking lainnya seperti games-games juga itu bisa Pak. Ini lagi-laginya tergantung dari RPP Bapak. Bagaimana kita strategi di situ Pak, karena tentunya di RPP itu Pak harus ada kegiatan-kegiatan inti Pak yang lebih penting, dan kita harus cari pintar-pintarnya Pak, cari waktu untuk selipkan ini mindfulness. Ya. Jadi mindfulness itu Pak bisa kita laksanakan sesuai dengan kondisi peserta didik. Apakah wajib atau tidak mindfulness itu tergantung dari rencananya Bapak dan dari kondisi siswa seperti itu. Jadi selama Pak bisa laksanakan direkomendasikan dilaksanakan dalam proses pembelajaran, boleh di awal, di pertengahan pembelajaran dan di akhir. Ya, mungkin itu Pak, semoga bisa jadi tambahan pengetahuan juga untuk Bapak. iya. Terima kasih banyak Pak. Masih ada lagi Pak kira-kira mendiskusikan? Saya kira itu saja. Saya kira sudah cukup luar biasa sarannya terkait bagaimana nanti proses pembelajaran kita ke depan. Mudah-mudahan kami sebagai guru-guru juga tak luput dari kekurangan sebagai pengajar. Jadi kami itu perlu saran dan bagaimana
perbaikan ke depannya pas belajar, karena kualitas dari peserta didik itu tergantung bagaimana juga kita, bagaimana kualitas proses pembelajaran itu sendiri. Sepakat, sepakat. Saya kira itu. Iya siap Pak. Saya juga mohon izin Pak, mohon masukan dan saran Pak ketika ada tindakan-tindakanku yang masih atau proses pembelajaranku yang kira-kira boleh kita elaborasi bersama Pak, boleh kita sarankan ke saya sangat butuh itu Pak. Iya. Kita sama-sama belajar di sini. Semoga kita juga bisa menjadi salah satu pendidik yang didamkan ini Pak di zaman sekarang. Amin, amin. Itu mungkin Pak. Iya. Sekali lagi terima kasih banyak Pak, terima kasih banyak atas waktu Pak. Sudah mulai dari berhasil wawancara sebelumnya, Bapak sudah dan selalu setia mendampingi saya Pak. Insya Allah ke depan kita akan terus seperti ini Pak, kolaborasi saling membantu. Sekali lagi terima kasih banyak ya Pak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk praktik coaching ini. Terima kasih sebelumnya Pak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Pak. Iya, terima kasih. Terima kasih banyak. Iya.